Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Suami saya sakit, tapi saya ingin iktikaf. Mana yang lebih dahulu saya lakukan? Mengurus suami yang sakit atau iktikaf di masjid? Kalau ibu sendiri satu-satunya yang mengurus bapak itu di rumah, maka husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha, seorang perempuan husnu, baik mengurus keluarganya sama dengan jihad fisabilillah, karena ibu satu-satunya. Tapi kalau usia ibu sudah 60, 70, lalu kemudian ada anak di rumah dan perginya tak lama, rata-rata etikaf di tempat kita tak macam di Mesir, etikafnya 10 hari 10 malam. Macam etikaf tadi, masuk jam 1, pulang habis subuh. Bang, aku mau etikaf sebentar. Masalah makan abang, minum abang, teh manis segala macam, ini anak kan ada. Ya tapi beda rasanya kalau nggak ada kamu ya, kata dia. Sebentar aja nih bang, insya Allah tak sampai 3 hari lagi selesai ini. Apa maksud kau? Iktikaf nih selesai? Bukan abang, selesai. Nanti sambil di sana aku doakan abang, hatiku lebih khusyuk, tukar suasana. Jadi bagaimana komunikasi memahamkan bapak? Macam saya ajari pula ibu. Insya Allah paham dia, maka ini baik. Jadi tengok situasi kondisi. Kalau ibu satu-satunya di situ, maka tinggalkan etika, urus dia. Tapi kalau kata dia izin dia, karena perempuan melangkah selangkah keluar rumah tanpa izin suami, maka sesungguhnya masuk dalam nusyuz, durhaka dia. Suami yang bagaimana? Suami yang takut kepada Allah. Karena banyak sekarang suami tak sembahyang, tak puasa, tapi mengatakan surgamu di bawah tapak kakiku. Kaki yang mana bang? Itu. Jadi suami yang takut kepada Allah. Kalau ada suami memerintahkan macam-macam kepada istri, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak wajib taat kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau sejak menikah sama aku, surat tanahmu, surat mobilmu, surat rumah milik aku, karena surgamu di bawah tapak kakiku. Abang ngaji di mana? Ini tak betul. Jadi perempuan posisinya mulia, dia ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki meluruskan kekeliruan kalau perempuan itu salah. Khuliqatil mar'atu min dhila', perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, a'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok pada bagian atas. In akhazta aqamtaha kasartaha, kalau kau paksa dia lurus, patah dia. Perempuan ini unik, kalau dipaksa lurus patah dia. Tulang rusuk itu kalau dipaksa lurus patah, tapi kalau diikut, laki-laki ikut jadi bengkok. Banyak-banyak laki bengkok gara-gara ikut bini bengkok. Oleh sebab itu maka perlu tahu hukum. Pertanyaan ini bagus. Saya sudah 4 tahun menikah siri. Menikah siri maksudnya cukup rukun syarat, ada wali, ada saksi 2 orang adil, ada mahar, ada ijab, ada qabul. Kalau cukup syaratnya, nikah itu sah. Tapi yang dia maksud siri di sini tidak terdaftar di Kementerian Agama KUA. Siri namanya. Tapi saya tak pernah diberi nafkah lahir batin. Tidak juga satu tempat tinggal, berarti LDR. Hubungannya melalui Bluetooth. Suami di luar kota, saya di Pekanbaru. Karena saya tak sanggup lihat suami seperti ini, saya pun minta diceraikan. Tapi suami tak mau menjatuhkan talak. Cuman dia WA saya, gini bunyi WA-nya. Kalau kau ingin hidup, pergilah, tapi jangan pernah hubungi AA lagi. Bagaimana itu Pak Ustadz?
Lafaz tolaknya ini lafaz kinayah. Lafaz tolak ada dua. Yang pertama sharih, jelas, tidak ada mengandung interpretasi lain. Kutalak kau, jatuh. Tapi kalau kata dia, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Kalau kau anakku, anak-anak perempuan, adik-adik, kata suaminya, balik kau ke rumah. Tanya dulu, maksud Allah? Kalau kata dia, maksud aku kau balik aja, tak jatuh talak. Tapi kata dia, maksudku talak. Kalau ada niat talak berarti jatuh talak. Nih, kalau kau pingin hidup sendiri, pergilah. Tapi jangan pernah hubungi aku lagi. Tanya dia, apa maksud kau bodat? Udah tak kau daftarkan aku ke KUA, tidak kau kasih nafkah lahir batin, kau buat pula begini. Memang kau anjing kurap. Saya kalau perempuan dilecehkan memang naik setan saya. Gimana perasaan kita kalau adik kita diginikan orang? Ini namanya batambe indak batali. Dia tidak bisa menggugat ke pengadilan karena tidak ada surat nikah dan tidak ada sigat ta'liq. Kalau ada dia sigat ta'liq, dia bisa gugat ke pengadilan. Karena waktu setelah akad kan laki-laki itu membaca sigat ta'liq. Kalau ku tinggalkan dia 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu dia pergi ke kantor pengadilan agama, membayar iwat 10.000 rupiah, maka hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah. Ini udah dinikahnya siri, tak dikasihnya belanja zahir dan batin, tidak didatangi pun tidak, rumah tak dikasih, disuruh begini. Ini cocoknya kalau ada wali 6, ayah, atuk, abang, adik, pakcik, abang, ayah. Maunya ke 6-6-nya ini polisi, tentara, babinsa, babin katipmas, dipijak-pijak dia sampai keluar tai. Ini laki-laki ini hantu ini. Maka aku pesankan kepada kalian, jangan nikahkan anak perempuan nikah siri. Ku pesankan pada kalian perempuan, jangan mau nikah siri. Jelas? Memang kalau belum sarapan nih naik aja bawaan gitu. Aduh buya. Apa hukum mengusir anak-anak di masjid dengan alasan ribut? Iko yang pertama dia tidak tahu, yang kedua sakit hati anak kono halau. Selama di masjid itu masih ada anak-anak ribut-ribut, lari-lari, menjerit-jerit, berbahagialah, karena 20 tahun akan datang masjid itu tetap ramai dengan sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu sudah sunyi, isinya orang tua-tua, maka insya Allah masjid itu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bisa-bisa jadi ruko masjid itu 10 tahun lagi. Tapi dalam hal ini kita mesti buatkan aturannya. Masjid Agung An-Nur bagus. Beberapa tahun yang dulu waktu ambo masih ada jadwal rutin tausiah Ramadan, anak-anak disusun satu sop di belakang, ada petugas pakai baju warna hijau, pakai rotan panjang. Ambo dari jauh, ambo tengoknya memukul ke lantai. Begitu ambo dokek, apa kau kata? Nah, ya, nakik anak-anak kau. Enggak, anak kau enggak ditangkap Komisi Perlindungan Anak awak. Nah, jadi anak-anak dibuat satu sop, ada satu yang remaja untuk mengawasinya. Anak-anak yang dibawa, sholat bersama ayah ibunya ke masjid ini, yang sudah mumayyiz. Mumayyiz kok belum akil balik, tapi sudah bisa tunjuk ajar. Macam mana cara menengok anak kau mumayyiz? Kalau nyo ribut, awak giko kan mulut awak, diamnya itulah mumayyiz. Tapi kalau awak giko kan mulut awak, digiko kan mulut awak. itu poneng kepala awak. Nyo khawatir awak besuo anak-anak yang ulun mumayyiz sama orang tua yang hampir hilang akal. Itu bahaya. Yang iko ndak ada akal, yang iko kurang akal. Itu
pocah masjid juga. Apalagi anak-anakku lagi ke sana, lagi ke sana, bekerja ke siko, apa aku letaknya kacamata di bawah. Anakku selalu, aik katanya. Selesai semua, salam tu tak dua oleh sekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak wang. Lah berkelahi anu saja. Balik ke rumah, itulah kan lama sabik kita kawan. Tak usah kamu sajik lagi. Jadi awak jago, awak sama-sama jagolah masalah membawa anak. Apalagi kalau anak tadi belum memayis, pakai pampers. Karena kalau tidak tumpah air najis ke karpet, bahaya. Nah ini jangan sampai tak dibawa sama sekali, tapi jangan pula bebas. Nabi pernah lama sujudnya, sahabat makmum menyangka turun wahyu. Apa kau lama? Rupanya cucu naik ke tengkuk. Nabi pernah khutbah ke atas mimbar, waktu khutbah tu turun dari atas mimbar. Turunnya dari atas mimbar. Lari ke sebelah kanan. Di sebelah kanan kok kamar Nabi sama Ibu Aisyah. Di belakang tu kamar Fatimah sama Sayyidina Ali. Rupanya Hasan sama Husain sedang bawa buik kain. Turun Nabi melerai cucu, digendongnya. Apa kata Nabi? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memang cucu kau ujian, kata Nabi. Sayang Nabi ke anak-anak. Di antara orang yang ada sayang dalam hatinya, sayang kepada anak-anak. Suatu ketika Nabi sedang duduk di sebelah kau ada anak ketek, di muka anak ketek kau ada ceret tempat air minum. Apa kata Nabi ke anak ketek kau? Boleh aku ambil ini? Nabi tu awak pergi keluar. Oh tak masuk surga so Nabi semua anak. Ada anak ketek namanya Abu Umair, digelar Abu Umair. Ini ada burung pipit kau Nughair, mati burung pipitnya kau. Menangis anak ketek kau, mati burung pipit. Apa kata Nabi menggodanya? Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Anak ketek, apa cerita burung pipit kau tahu? Tengok. Diciumnya Hasan Husain, di poloknya datang orang Arab Badui. Apa kata orang Arab Badui? Ambo 10 anak ambo laki-laki, tidak ada ambo cium-cium. Kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada kasih sayang, maka tidak disayang Allah SWT. Jadi kalau awak ke masjid rajin solat, menengok anak ketek naik dah, aiko belum putih kaji. Nah, apa perlu ijab dan qabul saat menyerahkan zakat? Wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum. Doakanlah mereka yang membayar zakat itu, karena doamu untuk mereka menenangkan mereka. Barakallahu laka fima a'taita. Semoga Allah memberikan berkah kepada engkau atas zakat yang kau berikan ini. Ijab dan qabul bukan rukun, bukan syarat. Yang rukun adalah niat di dalam hati. Itu makanya zakat di Malaysia bayarnya pakai kartu. Ngantri orang mau bayar zakat. Kenapa? Karena kalau bayar zakat dipotong pajak. Anda sudah bayar zakat sekian, pajak Anda berkurang. Siapa yang memperjuangkan ini? Anggota legislatif di parlemen. Itu jihad konstitusi namanya. Dan di kita pun gitu, kalau dia bayar ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, masyarakat Pekanbaru, bayarkanlah zakat ke kantor Basnas Komplek Masjid Ar-Rahman. Nah, udah mana ketua Basnas ini? Udah sampailah ikatnya lah. Itu hadir kita dalam bayar zakat. Jadi andai dibayarkannya melalui online, tak ada ijab dan qabul, maka sah. Tapi kami di kampung dulu afdal. Ambo bayarkan zakat ambo tahun iko untuk anak ambo tunai sah. Ambo boli lahir beras iko untuk ambo, yo ambo bayarkan untuk bini ambo tunai. Ambo boli beras iko lagi, yo ambo bayar untuk anak nomor 2, yo ambo boli boy iko lagi, yo ambo bayarkan untuk anak nomor 3, yo iko nan diboli ko boy siapa?
akadnya mantap, tapi jual beli kok fasid. Sebab awak membeli beras, berasnya punya siapa? Kecuali amil itu memang agen boleh. Ini agen, aduh, satu kontainer di belakang itu bisa. Ambo boleh kok 2,5 kilo atau 3 kilo tunai. Ambo bayarkan untuk bini ambo. Itu kau bolehnya, boleh nambah. Bisa, tapi kau boleh itu pula balik lama-lama kuya. Apa cerita kau? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya di luar topik. Semua orang tuh di luar topik tadi. Saya diamanahkan sejumlah uang oleh ibu saya pada saat beliau masih hidup. Uang tersebut untuk disimpan, dititipkan ke saya sampai beliau meninggal. Tak ada pesan mengenai uang tersebut. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan terhadap uang tersebut? Kalau disuruhnya simpanlah. Apakah termasuk dalam harta warisan, Pak Ustadz? Ini ada uang, simpanlah, kata dia. Simpanlah uang. Kata simpan itu mengandung makna titipan wadi'ah atau hibah. Ini ada duitku, tolong kau simpan. Makna kalimat simpanlah itu mengandung makna titipan, tolong simpan sebagai wadi'ah atau sebagai hibah, hak milik. Menurut sebagian bapak-bapak, hibah. Gimana, Pak? Menurut bapak hibah atau? Bu, menurut ibu kasus ini sebagai hibah atau titipan wadiah? Kalau menurut saya, tengok jumlahnya berapa. Kalau ama Iko biasa mengasih 100.000, 500.000, biasa dia ngasih. Hari raya 500.000, Idul Adha 500.000. Kemudian dikasihnya, ini ada uang 500.000, berarti itu adalah hibah, karena dia biasa mengasih begitu. Tapi kalau yang dikasihnya 500 juta, bukan hibah, tapi wadi'ah. Fungsi kalimat dia simpanlah itu maksudnya bukan sebagai pemberian hibah, tapi maksudnya tolong simpankan karena aku khawatir kalau ku simpan di bawah bantal, bantalnya lebih kecil daripada duitnya. Di sini tak disebutkannya berapa jumlah duit itu. Bingung? Tuh kaedahnya. Kalau jumlahnya seperti pemberian biasa, hibah. Tapi kalau lebih daripada normal, maka sesungguhnya itu adalah wadi'ah, titipan, amanah. Dia sekedar minta pegang, minta simpan, maka itu adalah warisan yang mesti dibagi kepada ahli waris. Jelas? Boleh tanya ke ustadz lain. Ada mufti Kota Pekanbaru, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, yang memberi tausiah setiap zuhur di Masjid Ar-Rahman. Tanyakan balik, jangan pegang satu pendapat Abdul Somad, karena ini masih masalah antara wadi'ah, titipan atau hibah. Jika seorang wanita sedang maaf cakap, sedang berhalangan, apa boleh wanita itu memegang Quran masuk ke tempat ibadah? Karena saya bingung, Ustadz dari SD, SMP sampai SMA guru saya berpendapat berbeda-beda. Saya ingin minta pendapat Ustadz di sini supaya saya bisa memiliki keyakinan yang tetap. Perempuan yang berhalangan, laki-laki yang sedang junub tak boleh melakukan 7: memegang Quran,
membawa Quran, membaca Quran, masuk ke masjid, sholat, puasa, tawaf. 7. Sumbernya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Jadi kami perempuan yang hafal Quran macam mana? Perempuan ada dispensasi 2, boleh membaca Quran. Yang pertama, mengulangi hafalan, bacanya dalam hati. Perempuan yang hafal Quran itu bisa dia ulang bacaannya tapi tak keluar dari mulut, dalam hati. Makanya nanti kalau ada perempuan nampak diam aja, itu berarti mengulangi hafal. Tanyalah, ibu hafal Quran? Indah. Berartinya sedang memikirkan sembako. Ambo dak nyobi minyak goreng. Yang kedua, guru mengaji. Guru di TPA boleh mengajar Quran tapi ayatnya potong-potong. Jangan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tak boleh. Dia potong-potong. Anak-anak ikut ibu ya, ya ayyuha, ya ayyuha, hai orang-orang, hai orang-orang, allazina, yang amanu, beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, bagi kamu, siam, puasa, kama, sebagaimana. Oh, kama itu sebagaimana? Assalamualaikum, kama itu kemana? ASSWRWB begitu tulisannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih utama mano, salat sunat isyraq apa duha? Waktunya dari terbit matahari sampai lewat qaidah ramhin setinggi tombak, tadi sudah awak ukur jam 6-8 boleh, sampai 5 boleh mini sebelum azan zuhur. Berarti dari jam 6-8 boleh sampai jam 2 boleh kau waktunya. Dari jam 6-8 boleh sampai jam 2 boleh. Dari jam 6.18 sampai jam 12 waktunya. Apa saja solat yang ada di dalam waktu nan pendek kok? Kalau solat subuhnya berjamaah, tidak keluar masjid, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, maka namanya solat sunat isyraq. Kalau inya solatnya di masjid, sesudah itunya balik ke rumah, solat inya, maka namanya duha. Kalau inya solat waktu anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke lantai, ini pasir panas disinari, dalam Sahih Muslim, salatul awwabin hina tarmidul fisal. Anak onta karena perutnya masih tipis tak bisa menempelkan perutnya ke pasir. Kenapa tak pakai jam? Karena zaman itu tidak ada jam. Kok jam kok bid'ah kok? Tidak ada jam zaman Nabi. Makanya Nabi selalu menyebut setinggi tombak, anak onta. Kenapa pakai itu? Karena waktu itu penggunaan waktu dengan matahari, setinggi tombak. Ketika anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir, di agak-agak jam seboleh, solat namanya solat awabin. Berarti ada 3 solat. Kalau cukup ompek syarat, subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, solat sunat 2 rakaat, isyraq namanya. Kalau dilaksanakannya waktu panih angin, awabin namanya. Kalau dibuatnya jam 7, jam 8 atau setengah 7, 6.30, tapi dia tidak iktikaf di masjid, di rumah, duha juga namanya. Tapi duha itu jam 8, jam 9, jam 10 kata guru-guru awak, itu waktu afdal. Jadi secara umum namanya duha. Tapi kalau cukup 3 syarat tadi namanya isyraq. Kalau inya tidak cukup 3 syarat namanya duha. Kalau angin aku habis. Kalau usolinya dibuatnya duha sodanya sah, dapatnya keutamaan tadi. Sebab penggunaan nama itu ditempelkan kepada momen atau waktu.
Sama macam solat tahiyatul masjid. Mana ada Nabi mengajarkan solat sunat tahiyatul masjid? Tidak ada hadis. Yang ada hadisnya, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sembahyang 2 rakaat. Sembahyang apa namanya? Kan payah itu. Kuanglah solat tadi. Solat apa? Solat apabila kamu masuk masjid maka janganlah kamu duduk. Panjang itu. Jadi nama itu datang belakangan. Nah, itu tentang duha. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama? Lebih utama isyraq. Kenapa? Karena berat. Syarat isyraq 3. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari. Kalau duha tak ada syarat ketat macam itu. Al jaza' ala qadril amal. Semakin berat syarat, semakin besar pahala. Tapi katanya semakin ikhlas, Pak Ustaz. Ikhlas mana ada yang tahu? Malaikat pun tidak tahu apa ikhlas. Ikhlas itu hanya Allah dan awak yang tahu dalam hati. Malaikat tidak tahu ikhlas. Kalau memang malaikat tidak tahu ikhlas, kenapa malaikat bisa menulis? Siapa yang berniat baik tulis 1, kalau jadi tulis 2, kalau tidak jadi tulis C. Dari mana malaikat tahu? Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, kata Imam Al-Qushairi, waktu orang itu ingin berbuat baik, malaikat mencium harum semerbak, tulisnya 1. Malaikat tidak tahu apa yang di dalam, ini cuma mencium bau aroma. Baik, tulis 1. Jadi kalau ada uang yang tidak pernah berniat baik, berarti apa yang dicium malaikat? Sambal belacan gitu malaikat. Sewaktu menuntut ilmu, amalan-amalan apa yang Ustadz lakukan sehingga bisa menjadi seperti sekarang? Tak ada amalan-amalan, pokoknya dihafal aja buku tuh. Soalnya kalau tak dihafal, beasiswa putus. Tak lulus sekali, putus beasiswa 25%. Tak lulus 2 kali, putus beasiswa 50%. Tak lulus 3 kali, diusir dari Al-Azhar, tak dapat tiket balik, siapkan rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Ada amalan-amalan khusus. Pertama, dapat kitab dari Azhar, ditulis pakai 2 pena, merah sama hijau. Yang penting merah, yang kurang penting hijau. Baca dari awal sampai akhir. Sebelah kanan kitab, sebelah kiri Kamus Al-Munawwir. Buka, itu artinya. Dah, baca kedua, yang dibaca yang digaris-garis itu aja, yang tak digaris tak usah baca. Baca ketiga diringkas, karena kepala poneng menengok kitab tobal-tobal. Jadi diringkas di ringkasan kecil, ayatnya dihafal, hadisnya dihafal, fatwa ulama dihafal, ya, sambung-sambung. Makanya kalau kawan minta ringkasan saya, Mat, minjam ringkasan kau? Nah, pakailah. Aku tak paham, memang sengaja aku buat begitu. Jadi asal udah dapat digaris. Kawan saya ini selalu menengok buku saya. Dia mau menengok, Somad ini udah halaman berapa baca? Karena saya tahu buku saya itu selalu diperiksanya, saya garis dari belakang. Hebat kali kau, kata. Baru seminggu udah khatam. Kau belum kenal aku, kata. Tahun 1, tahun 2, nilai yang paling tinggi mumtaz, excellent. Nilai di bawah itu jayyid jiddan, baik sekali. Nilai di bawah itu jayyid, nilai di bawah itu makbul. Makbul itu cukup, tak boleh S2, maka disebut makbul indallah. Kalau udah makbul itu untuk Allah aja lah. Nilai saya tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 jayyid, tidak makbul. Anak Riau zaman kami kuliah di Mesir cuman 75 orang. Yang dapat nilai jayyid jiddan, di atas jayyid itu cuman 1 orang, Buya Muhammad Abdi, anak Buya Bahtiar Daud, sekarang pimpinan Islamic Center Al-Hidayah Kampar. Lain di bawah itu jayyid semua. Nilai saya jayyid tiap tahun, 4 tahun. Amalannya apa? Takut diusir balik. Jadi kalian kalau mau belajar, bilang sama orang tua, mak ya jangan kirim duit. Insya Allah rajin dalam belajar.
Anak-anak sekarang nih, Ustaz tolong nasihati anak saya mau ke Mesir. Kau nanti kalau berangkat ke Mesir jangan minta duit, cukupkan Al-Azhar, jangan minta balik 4 tahun, jangan minta ongkos balik. Siap? Siap Ustaz. Bangke 6 bulan balik. Baru sampai ke Mesir sebulan, telepon Oma minta kirimkan salai. Udah balik 6 bulan, datang bapaknya, Ustadz tolong nasihati anak saya. Enggak, sudah. Yang lama aja enggak diamalkannya. Saya 4 tahun tak ada minta duit, 4 tahun tak ada minta salai, 4 tahun tak ada minta ongkos balik. Belajar. Kalian kalau mau belajar, karena orang tua saya tegas, kau kalau mau ke Mesir ku kasih duit, tapi kalau mau main-main pilih duo, sekolah apa bebini. Kalau bebini adu sawit, kalau enggak sekolah poin sejauh mata memandang. Aku sekolah mak, apalah sekolah. Ya anak-anak ini tak jelas. Kau memilih sekolah apa bebini? Dua-duanya. Bagaimana cara menyikapi teman yang suka menyesatkan, membid'ahkan sehingga menyebabkan perpecahan? Maksudnya yang satu lapis. Apa satu lapis itu? Salapi. Itu selapis. Kenapa dia selalu mengejek Abdul Somad, mencaci maki, sumpah serapah? Karena ada 3. Yang pertama, dia mengatakan orang yang berakidah Asy'ari adalah kafir. Saya berakidah Asy'ari. Saya di Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, sebagai komisi fatwa. Ketua Perti Profesor Alaidin Koto, Inyak Canduang, Inyak Jaho, Perti. Buya Hamka dalam tulisan 1980 menulis bahwa kita dalam akidah berakidah Asy'ari. Buka buku 37 masalah populer dalam pembahasan masalah Syiah. Ketika Buya Hamka diajak untuk ikut Syiah, Buya Hamka mengatakan kami orang Indonesia berakidah Asy'ari. Sedangkan Salafi mengatakan Asy'ari sesat. Jadi amboko di matonyo sase. Yang kedua adalah masalah tawassul. Bertawassul kepada Nabi sebelum berdoa kepada Allah, menyebut Nabi. Ya Allah, barakat Nabi Muhammad, barakat Syekh Bahauddin Naqsabandi, barakat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kabulkanlah doa kami. Dia mengatakan orang yang bertawassul musyrik. Saya kalau berdoa bertawassul dengan Nabi, maka amboko di matanya musyrik. Yang ketiga, masalah berbeda pendapat. Asal beda dengan dia, bid'ah. Maulid Nabi bid'ah, nuzul Quran bid'ah, malam 1 Muharram bid'ah, halal bihalal bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, barzanji bid'ah, marhaban bid'ah, sayyidina bid'ah, kunut subuh bid'ah, zikir jahar bid'ah, bid'ah. Asal berbeda sama dia bid'ah. Kalau sudah bid'ah dolalah, kalau sudah dolalah finnar. 3 simpang yang tidak bisa bersama. Jadi bagaimana solusinya? Jelaskan. Dikumpulkan oleh Profesor Akbarizan, imam-imam sepekan baru di kantor MUI depan Masjid Ar-Rahman. Ambo memberikan materi. Saya jelaskan tentang masalah 3, akidah Asy'ari, masalah tawassul, masalah bid'ah. Ulama mesti menjelaskan. Maka undanglah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ke masjid, akan datang kemari kelompok ustadz Sunanul Mustafa membacakan Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Al-Bukhari. Lalu kemudian ustadz dari Sunanul Mustafa, Ustadz Al-Nob dan kawan-kawan, Ustadz Zul Henry Rais dan kawan-kawan menjelaskan supaya kita tidak diserang dalam 3 masalah besar. Akarnya yang 3 ini, baru yang lain itu cabang-cabang.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Suami istri sudah talak, mau rujuk, apa perlu ijab kabul lagi? Kalau belum habis iddah, iddah itu 3 bulan, belum habis, maka tidak pakai ijab kabul. Dia cukup balik saja. Apa yang dia ucapkan waktu balik itu? I beg to you my dear. Tidak pakai ijab kabul. Tapi kalau habis iddah, habis 3 bulan, maka dia mesti pakai ijab kok. Ada ijab, ada kabul, ada wali, ada saksi duo, ada mahar. Itu namanya pengantin baru stok lama. Syarat boleh balik itu kalau tolaknya 1, tolak 2. Tapi kalau tolak 3, maka perempuan itu mesti hatta tangki azaujan ghairah, mesti nikah lagi dengan orang lain. Itu zaman dulu disebut dengan nikah Cino buto. Pernah mendengar istilah nikah Cino buto? Zaman dulu dicari Cino-Cino susah nan buto, dipanggil Cino buto, siko nikahi jangan doang potong tolak 3, tapi orang jangan pegang-pegang, oi gitu. Tuang dalam zaman dulu menawibnya disebut nikah Cino buto. Itu asal situ. Hatta tangki hazaujan ghairah, sampai dia nikah dengan laki-laki lain. Tapi tidak cukup hanya sekedar nikah saja. Hatta tazuqa usailataha wa tazuqi usailatahu. Maaf cakap, sampai nyoba hubungan corainya dengan laki Cino buto tadi, habis iddahnya baru bisa balik lagi. Judul lagunya Kutunggu Janda. Kalau cinta betul, ada lagi yang lebih hebat, anak ampe dan nanti jual. Ustadz, bagaimana cara menghilangkan hasad dan dengki? Yang pertama, kita mesti periksa apakah kita kena hasad. Bahasa Arabnya hasad, bahasa Indonesianya dengki. Orang kita suka mubazir, hasad dan dengki sama lah itu. Pertama, kita mesti medical check up. Saya pergi ke rumah sakit, daftar dokternya 2 meter, SPOG spesialis obgyn kandungan, SPOT spesialis ortopedi tulang belakang, spesialis kulit kelamin, tapi tak ada di situ spesialis hasad. Jadi yang tahu hasad itu cuman kita. Bagaimana cara mengukur kita sudah hasad? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih, tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Ini mau hari raya, tiba-tiba tetangga beli mobil baru, naik darah tinggi, hasad. Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Baru 50%. Bagaimana melengkapkannya jadi 100? Wa hubbu zawaliha, ingin supaya nikmat tadi hilang, maka muncullah hasud. Dari hasad menjadi hasud. Kenapa si anu itu rumahnya besar, Bu? Iyalah, dia kan suka ternak. Ternak apa? Ternak tuyul. Kau kan sama kuliah sama dia kan? Iya. Kok bisa dia dapat jodoh duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Maka sering dia ke sana Gunung Kidul nyari dukun. Yang pertama, kenali diri bahwa kita sudah kena penyakit hasad. Setelah kita tahu kena penyakit hasad, maka tengok apa efeknya. Pagi minum teh pakai gula, siang minum susu pakai gula, malam minum kopi pakai gula. Kenapa dia minum gula terus? Karena dia tak tahu bahaya gula. Tapi begitu dikasih tahu kalau kau kena gula, nanti diamputasi, akan dipotong. Tengok TV-TV itu. TV zaman dulu bekaki, TV zaman sekarang kena amputasi. Datang rasa takut. Nah, hasad
Hasad ini bahayanya apa? Lebih bahaya daripada diabetes. Iyyakum wal hasada, jauhilah penyakit hasad dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, hasad memakan segala amal kebaikan kita. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Puasamu melayang, sedekahmu hilang, ceramah kau terbang gara-gara hasad. Doakan hati Ustaz Somad supaya tak hasad. Hasad ini luar biasa, menengok orang lebih muncul. Yang ketiga, doakan orang yang dapat nikmat itu di depan dia. Dia lebih dulu nikah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair, walaupun hati tak ikhlas, Allahumma barik lahu. Sama-sama nikah, bisa pula dia dulu punya anak. Sama-sama nikah Januari, pas April dia punya anak. Hasad, dengki, doakan di depan orangnya, menghilangkan. Yang keempat, tahadu tahabu, berbagi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Saya insya Allah orang-orang yang ngasih hadiah itu ingat saya. Iyalah Ustaz dikasih, bukan kita memberi itu juru. Makanya ada buku judulnya The Miracle of Giving, keajaiban memberi. Menerima nikmat, tapi memberi juga jauh lebih nikmat. Kalau tak percaya, tanyalah kepada bapak-bapak yang sudah memberi tadi. Rasa nikmat yang mereka rasakan tak bisa kita rasakan sebelum kita membuat seperti yang mereka lakukan. Andai pun kita merasakan, perasaannya belum tentu sama. Kenapa? Karena rasaku bukan rasamu. Nah, yang kelima, doakan dia an zahril ghaib. Tengah malam, waktu tahajud, ya Allah, tetanggaku, kawanku sekantor, sama-sama kerja, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya. Ku tengok mobilnya lebih mahal, cepat melunaskan ya Allah. Jangan sampai dia mati dalam keadaan terjebak kredit macet. 5 jurus membersihkan hati. Mudah-mudahan hati kita bersih menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari itu tak ada gunanya harta, tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Membersihkan baju senang, membersihkan badan senang, membersihkan hati susah. Ramadan membersihkan hati. Keluar dari Ramadan minal aidin, kembali balik seperti keluar dari rahim ibu. Jika kita mau memberikan zakat fitrah kepada saudara kita yang susah, boleh apa tak boleh? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Adinda, ini beras 3 kilo sekaligus nafkah abang bulan niko. Tidak boleh. Sebab apa? Sebab istriko wajib diberi nafkah. Maka anak, bini, orang tua, mertua tak boleh dikasih zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Tapi saudara kandung tidak wajib dinafkahi. Jadi kalau ada saudara kandung kita susah, miskin dia. Apa beda fakir sama miskin? Tidak ada income pemasukan sama sekali, fakir. Ada pemasukan tapi tak mencukupi kebutuhan pokok. Berapa kebutuhan pokok orang Pekanbaru? Misal 3 juta. Dia sebulan cuma 1 juta, maka dia masuk kategori miskin, maka dia berhak menerima zakat. Tidak boleh memberikan zakat fitrah atau zakat mal kepada orang yang wajib dinafkahi. Bapak tak boleh memberikan zakat fitrah atau mal kepada istri. Tapi kalau istri itu kaya, dia boleh berzakat ke suami. Bini kayo, laki miskin, bolehnya berzakat. Bang, iko zakat ambo, tapi jangan macam-macam. Kenapa? Karena suami tidak wajib dinafkahi
Istri. Kalau ada istri-istri yang kaya-kaya, yang baik-baik, yang solihah ini memberi ke suami, itu bukan karena dia wajib menafkahi, tapi karena hatinya tulus dan suci. Jangankan gaji nih bang, nyawa aku berikan. Dalam sinetron-sinetron. Bagaimana caranya agar kita taat pada suami? Sementara terkadang suami menguji kesabaran. Sifat suami selalu menguji kesabaran Pak Ustadz. Berarti suami ibu itu tukang uji. Saya ingin konsisten untuk selalu taat pada suami. Pertanyaannya mengawang-awang, tak jelas. Saya kalau tanya sama saya jelas, apanya? Apa pertanyaan? Suami saya ini menguji-nguji. Gimana cara dia menguji? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Menguji dia maksudnya mau kawin lagi. Kau kalau mau cepat kau masuk surga, izinkan aku nikah sekali lagi. Ibu kalau sanggup izinkan. Kalau tak sanggup bilang aku tak sanggup. Aku tak sanggup kau duakan, maka aku gugat ke pengadilan. Itu bukan menguji. Tak semua perempuan sanggup. Ibu sanggup? Uji apa maksudnya ini? Uji belanja. Aku tak sanggup ngasih kau makan, kata dia. Kaulah bekerja cari makan. Laki-laki itu kewajibannya 5. Ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, mengasih pendidikan. Pendidikan ibu itu tanggung jawab laki. Karena tak sanggup dia ngajar ibu, diizinkannya ibu pengajian subuh ini. Bang, aku mau pengajian. Pergilah kau pengajian. Abang tak pengajian? Abang ngantuk kali main gaplek tadi malam. Ini bukan asal laki-laki aja. Itu maka banyak sekarang laki-laki tak sanggup jadi laki-laki, saking beratnya tanggung jawab laki-laki, jadi bencong dia. Ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih pendidikan, ngasih makan, ngasih pakaian, ngasih tempat tinggal, ngasih pendidikan, mengasih perhatian. Itu jawab laki-laki. Kalau tak dikasihnya yang 5 nih, ibu panggil wali ibu. Wali ibu 6. Ayah, atuk, abang, adik laki-laki, abang ayah, adik ayah laki-laki. 6 wali ini memanggil si laki Fir'aun nih. Sini kau setan. Dulu pandai kau meminang anak kemanakan kami. Setengah mati kami menyekolahkannya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tunggang langgang lintang pukang kami menyekolahkannya. Sekarang kau semena-mena aja. Apanya mau kau ini sekarang? Apalagi kalau kita ada jabatan, yang polisi letakkan pistol situ, walaupun tak ada pelurunya. Yang Satpol PP, kerahkan Satpol PP, panggilkan. Kau kasih ini, jaga anak. Tak juga dapat solusi. Perempuan punya hak, namanya khulu'. Perempuan dalam Islam itu dimuliakan. Jangan mau dibodohi laki-laki. Kau setelah nikah sama aku, maka semua surat tanahmu milikku, mobilmu milikku, rumahmu milikku, surgamu di bawah tapak kakiku. Bodoh. Jangan mau dibodohi laki-laki. Perempuan dalam Islam dimuliakan. Wajib perempuan taat sama laki-laki. Tapi laki-laki yang takut kepada Allah. Ini laki-laki pakai narkoba, apa mabuk, pezina. Tahu pula dia menasihati pulang, kau mesti takut kepada Allah. Kau aja sakau. Jangan mau kalian dibodohi laki-laki. Anak perempuan. Banyak sekarang pembodohan terhadap anak perempuan. Perempuan jangan mau dibodohi laki-laki. Kenapa Ustadz jelaskan ini betul? Karena saking banyaknya sekarang perempuan ketakutan sama laki-laki. Apa takut sama laki-laki? Bacok laki-laki. Begitu kalau laki-laki soleh, dia tak ngamuk, batuk aja.
Itu namanya tekanan batu cinta. Nama saya Kaila. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghafal Quran supaya selesai 30 juz dengan cepat? Sekarang Kaila sudah hafal 14 juz. Kita doakan anak kita supaya anakku Kaila 1 juz ini 10 lembar. Jadi kalau 1 hari dihafal 2 lembar, 1 lembar 10, 1 lembar sehari 2 halaman, berarti 10 hari 1 juz. 1 bulan berarti 3 juz. 10 bulan berarti 30 juz. Teorinya begitu, tapi dia mesti ada murojaah. Kalau di tempat ustadz menghafalnya malam, nanti diulang 5 kali. Diulang habis subuh, diulang habis zuhur, diulang habis asar, diulang habis maghrib, diulang habis isya. Baru boleh tidur jam 10 malam. Ditasmikkan itu didengarkan ke ustazah. Mengulang-ulang terus. Yang laki-laki dengan Ustadz Al-Nob di Simpang Bingung Nurul Azhar, yang perempuan dengan ustazah di Rimbo Panjang. Jumlahnya sama, tahun lalu 25, tahun ini 25, selepel SMP. Tapi potong ambo dari Jakarta ada yang tidak pendidikan formal, namanya Maskanul Hufaz, Ustazah Oki. Itu memang tak ada pendidikan formal. Taman SMA sama sebelum kuliah sampai usia 24 tahun tahfiz khusus setahun saja. Jadi tidak lama-lama. Jadi tak ada sekolah, hanya menghafal. Mudah-mudahan anak-anak muda kita menjadi penghafal Quran. Intinya fokus menghafal, murojaah. Fokus menghafal, murojaah. Tidak boleh nonton TV dan main handphone. Anak-anak tahfiz di tempat ustadz, no TV, no handphone. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bolehkah kita bayar fidyah setelah bulan suci Ramadan? Fidyah afdal dibayar. Aslinya fidyah itu begini: suami sakit atau kita sendiri sakit, lalu kemudian kita suruh anak kita masak. Kau masakkanlah aku. Masakannya itu dibawakan ke fakir miskin supaya fakir miskin itu makan. Tapi kan sama-sama puasa Pak Ustadz, supaya makan dia nanti waktu berbuka. Itu aslinya bayar fidyah itu gitu. Ada di rumah kita, suami sakit, istri sakit, anak sakit, orang tua sakit, tak mampu puasa, kan kita masakkan dia makan. Nah, masakan makan dia itu nanti dibawakan untuk sahur dan berbuka si fakir miskin. Kenapa? Karena hari itu juga dibayarkan cash. Tapi kalau karena sesuatu dan lain hal dibayarkannya setelah Ramadan, maka tetap boleh. Bukan berarti batal, bukan berarti tak boleh. Dan kewajibannya tidak gugur karena lewat. Sudah lewat Ramadan, masuk ke Syawal, kewajibannya tidak gugur. Jadi kalau dipatok 1 hari 50.000 berdasarkan harga porsi tadi, tak puasa 30 hari 1,5 juta, maka dibayarkannya setelah Syawal, maka bayar fidyahnya tetap sah walaupun kurang afdal, karena yang afdal itu langsung. Bolehkah zakat fitrah kita keluarkan di luar kota kita berdomisili? Zakat fitrah itu dikeluarkan di tempat kita tinggal, paling dekat, paling afdal. 40 depan ke rumah, 40 depan rumah, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itulah yang disebut dengan tetangga. Mana yang paling fakir miskin di antara mereka itu kita serahkan. Zakat fitrah ini sebetulnya simpel saja. Ambil beras 1 sok 4 mud, lebih kurang 3 kg. Saya ambil 33 kg. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,6, ada yang mengatakan 2,7, ikhtilaf. Kasih 3 kilo, selesai, tak ada ikhtilaf.
berlebih sedekah. Lalu kemudian kita serahkan. Paling afdal waktunya habis sholat subuh, bawa sholat subuh, pulang sholat subuh, kasihkan. Kalau orang Mesir habis sholat subuh tuh bawanya ada fakir miskin pinggir jalan, kasih. Sementara khotib naik mimbar. Karena tujuan dari beras itu supaya tanggal 1 Syawal itu dia hari raya, dia tidak ngemis, tidak lapar, sama-sama kenyang hari itu. Itu tujuannya, simple saja. Adapun lingkungan kita semua sudah, andai orang di Duri ini kaya semuanya, ada lagi fakir miskin yang menerima itu barulah boleh dia keluar. Tak boleh dibawa zakat daging kurban keluar selama ring 1 ini masih lagi ada orang yang membutuhkan. Jangan sampai hari itu dia tak hari raya. Hari raya artinya kenyang. Apa sampai doa setelah kita meninggal dengan almarhum atas nama ayah sambung? Karena ibu sampai saat ini tak mau jujur. Nyo ayah kandungnya nyo ndak tahu. Ayah eko ayah tiri. Kini bahasa kerennya ayah sambung. Sebab ayah eko menyambung kasih sayang. Kalau ambo mati, anak-anak muda kau mengirimkan Al-Fatihah, sampai apa tak sampai? Kok tahu? Kalau ambo mati, anak muda kau bukan anak ambo, mengirimkan doa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu untuk Abdul Somad, sampai apa tak sampai? Sampai. Kalau kepada ambo aja sampai, apa lagi kepada ayah sambung? Sampai. Siapa menyebut tak sampai? Tapi dalam hadis itu cuma 3. Idza matal insan, Sahih Muslim. Hadis itu ada dalam kitab Sahih Muslim. Paling tinggi Sahih Bukhari. Di bawah Sahih Bukhari Sahih Muslim. Namanya Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Meninggal pada tahun 261 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal 241. 21 tahun sesudah Imam Ahmad meninggal Imam Muslim. Sezaman, beda 20 tahun, 21 tahun, 20 tahun. 261. Dalam Sahih Muslim, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Kau yang salah paham tadi, dianggapnya yang sampai itu cuma anak kan? Kandung. Katanya putus. Yang sampai cuma 3. Pertama, shadaqatun jariyah. Dan kedua, ilmun yuntafa'u bih. Dan ketiga, waladun shalih. Nya salah paham. Anaknya itu amal ini. Sebab kalau bininya itu cuma ditengoknya jadi tak anak. Banyak orang tak paham apa makna anak itu sebagai amal. Anak awak itu kan amal awak itu. Itu maksud hadis itu. Jadi jangan nanti kalau diundang tahlil, ayo awak tahlil dulu mas. Enggak usah tahlil, lah putui. Apa nak putui kok apa? Nan putui itu amal orang mati itu putui. Amal orang hidup untuk yang mati putui apa enggak? Enggak putui. Joleh. Sebab di sini banyak jangan tahlilan, amal enggak sampai, Sampai. Siapa orang namanya amal doa awak pada orang mati enggak sampai, jenazahnya jangan solatkan. Solat jenazah itu amal orang mati apa amal orang hidup? Amal orang hidup untuk orang mati. Allahu Akbar Al-Fatihah, Allahu Akbar solawat, Allahu Akbar Allahumma fir lahu. Fatihah sampai, solawat sampai, doa sampai. Jadi kalau ada orang Pekanbaru mengatakan tidak sampai, jenazah wa angso kami campakkan ke Sungai Siak.